Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini akan disampaikan tutorial entry Renstra 2025-2029 pada tahapan rancangan awal di SIPD. Masuk ke alamat SIPDRI Kemendagri.id/Renstra. Masuk menggunakan username yang telah disampaikan oleh Bapeda. Masukkan passwordnya, klik login. Tahunnya 2025-2029. Lalu ke menu Renstra, pilih rancangan awal, lalu pilih tujuan. Untuk tujuan, ini hanya bisa satu tujuan untuk masing-masing OPD. Jadi kalau ada tujuan yang lebih dari satu, silakan pakai tanda kata hubung, misalnya dan, ditambah dalam satu kalimat. Tetapi untuk indikator tujuan itu bisa lebih dari satu. Misalnya tujuan Bapeda kita masukkan, lalu pilih bidang urusan. Ini bidang urusan, misalnya OPD ada lebih dari satu bidang urusan, ini bisa ditambah lagi. Lalu pilih sasaran RPJMD yang sesuai dengan masing-masing OPD. Ini bisa lebih dari satu juga, silakan dipilih sesuai kebutuhan. Lalu klik simpan. Lalu tambah indikator tujuan. Untuk semua indikator, baik tujuan, sasaran, maupun program, itu hanya bisa ditambahkan oleh Bapeda. Silakan dicari di sini, di kolom pencarian. Jika indikatornya belum ada, silakan menghubungi Bapeda untuk bisa ditambahkan. Klik pilih, masukkan nomor urut tujuan, misalnya 1. Nanti kalau indikator tujuannya ada 2, nanti bisa ditulis 2. Lalu pilih status. Status ini kumulatif, positif, negatif. Kumulatif ini artinya tiap tahun bertambah targetnya. Positif ini adalah target yang makin besar makin baik atau makin bagus, itu pilih positif. Kalau target makin kecil makin baik, itu pilih negatif. Misalnya yang negatif ini adalah angka kemiskinan, target angka kemiskinan. Jadi semakin kecil angka kemiskinan itu semakin baik, itu maka pilih yang negatif. Masukkan baseline 2024, lalu masukkan target 2025 sampai 2030. Lalu klik simpan. Masuk ke rancangan awal lalu sasaran. Setelah tujuan selesai, maka lanjut ke sasaran. Klik tambah. Kalau sasaran, ini bisa lebih dari satu. Beda dengan tujuan tadi. Kalau tujuan hanya boleh satu, walaupun indikator tujuannya bisa lebih dari satu. Pilih tujuan. Tujuan Renstra yang baru saja tadi di entry, pilih urutan sasaran. Sasaran yang pertama kasih nomor urut 1, lalu uraian sasarannya apa. Lalu klik simpan. Lalu tambah indikator sasaran. Sama seperti indikator tujuan tadi, bahwa indikator sasaran hanya bisa ditambahkan oleh Bapeda kalau tidak ada di
di tempat pencarian ini tidak muncul, maka silakan menghubungi Bapeda untuk menambahkan indikatornya. Kalau ada silakan diklik, lalu pilih nomor urut, isi, statusnya dipilih, lalu masukkan baseline 2024 dan target 2025 sampai 2030. Klik simpan. Jika ada sasaran yang lain, silakan klik tambah lagi. Lalu, untuk indikator sasaran, silakan klik IKU, karena indikator sasaran itu menjadi IKU-nya kepala dinas. Setelah sasaran selesai di entry sampai indikator sasaran, lanjut ke program kegiatan subkegiatan. Klik tanda tambah program. Ini kalau belum dipilih, nanti di sini muncul daftar program yang bisa diambil. Silahkan dicentang saja, lalu klik simpan. Nanti akan muncul seperti ini nama-nama programnya yang bisa diambil. Lalu untuk program, hanya memilih nama program saja tadi di tombol tambah program. Lanjut ke kegiatan. Caranya klik outcome program ini yang berwarna biru. Lalu tambah kegiatan. Silahkan centang mana kegiatan yang akan diambil. Bisa centang beberapa, lalu klik simpan. Untuk kegiatan, hanya mengentry output saja. Di samping nama kegiatan ada tombol tambah output. Output adalah sasaran kegiatan, bukan indikator kegiatan. Karena indikator kegiatan secara aplikasi, indikator kegiatan itu otomatis mengambil dari indikator subkegiatan. Jadi, output di sini adalah sasaran kegiatan. Silakan isi urutan outputnya, lalu isi output kegiatan. Output kegiatan adalah sasaran kegiatan, misalnya tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Lalu klik simpan. Untuk kegiatan hanya mengisi output kegiatan saja, yaitu sasaran kegiatan. Untuk indikator kegiatan dan pagu kegiatan itu otomatis nanti ngambil dari subkegiatan. Setelah kegiatan di entry, lanjut ke subkegiatan. Caranya klik output kegiatan yang berwarna biru, tambah subkegiatan. Silakan dipilih mana subkegiatannya, bisa dicentang semua, bisa dicentang beberapa. Lalu klik simpan. Lalu klik edit. Isi lokasinya. Pilih statusnya. Status target, positif, negatif, atau kumulatif. Silakan isi baseline kinerja ini ya. Untuk 2024 misalnya 5 dokumen. Ini kan satuannya dokumen. Lalu isi target untuk 2025 sampai 2030 untuk kinerjanya dulu.
Lalu isi pagu untuk 2026. Khusus pagu 2026 per subkegiatan mengacu pada Renja 2026. Bisa dilihat pada aplikasi SCPDRI khusus untuk pagu 2026. Misalnya 10 juta. Lalu isi pagu 2027 sampai 2030. Untuk pagu 2027 sampai 2030, ini silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang harus diperhatikan hanya pagu 2026 itu disamakan dengan pagu Renja 2026. Lalu klik simpan. Lalu lanjutkan untuk subkegiatan yang lain. Jika sudah, lanjut ke indikator utama perangkat daerah. Ini tadi otomatis muncul dari checklist di indikator sasaran. Jadi tidak perlu di-entry Bapak Ibu. Lalu untuk menu indikator kinerja daerah, ini silakan Bapak Ibu lewatkan dulu, karena UPD sebenarnya tidak ada indikator kinerja daerah, adanya IKK. Untuk menu indikator kinerja daerah ini silakan Bapak Ibu lewatkan dulu. Lanjut ke laporan. Ini ada poin 1 sampai 8 laporan. Silakan Bapak Ibu download semua baik PDF maupun Excel-nya. Jika sudah entry selesai, silakan di-download sebagai arsip Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu, tutorial entry rancangan awal pada aplikasi SCPD Renstra. Terima kasih.